sarjana, maka dia level 6. Kalau dia sarjana atau D4, dokter atau doktor terapan itu sama. Kemudian kalau itu dia itu D3, maka kerangka kualifikasinya itu adalah dia ada di level 5. Kemudian D2 ada di level 4, D1 ada di D3. Pendidikan menengah SMP dan SMA itu ada kerangka kualifikasi levelnya itu adalah di level 2, dan pendidikan dasar itu adalah levelnya adalah di kerangka kualifikasi level 1. Kemudian perlu diketahui bahwa pencapaian kualifikasi ini bisa dilalui melalui pendidikan formal, bisa juga melalui pengalaman. Ya. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau ada tukang las, dia itu kuliah di Politeknik. Politeknik itu terapan. Keahliannya itu ngelas di Jepang. Sekolahnya di Jepang. Setelah lulus Politeknik di sini, yaitu D4, dia sekolah ke magister terapan di Jepang 2 tahun. Khusus mengenai las, bagaimana mengelas yang bagus. Karena dia politeknik, tujuannya adalah menghasilkan keterampilan. Yang lulusan vokasi ini kalau disuruh kerja betulan, dia mesti bisa. Maka di sana diajari ngelas macam-macam. Maka dia kalau lulus dari sana, lulus magister, berarti level kompetensinya adalah level 8. Ya. Tetapi level 8 itu tidak hanya bisa dicapai dengan pendidikan formal, bisa juga dicapai dengan pengalaman. Kalau Anda anak lulusan STM, dia bekerja di perusahaan konstruksi Bechtel dari Amerika, bagian las dia. STM pertama kali ngelasnya itu ngelas baja aja. Kemudian performanya bagus, ditingkatkan ngelas stainless steel. Kompetensinya bagus, di training di Bechtel di Amerika sana, ngelas dalam air. Akhirnya dia itu bisa ngelas dalam air. Yang level kompetensinya itu bisa disetarakan dengan level kompetensi magister terapan. Maka Bapak Ibu semuanya, terhadap praktisi yang sudah bekerja dengan portofolio pekerjaan yang bagus, level kompetensinya bisa disetarakan dengan level kompetensi yang ditempuh melalui pendidikan formal melalui proses yang disebut RPL, rekognisi pembelajaran langsung. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini bahwa pendidikan sarjana itu levelnya adalah level 6. Pendidikan profesi levelnya adalah level 7. Dari 6 ke 7 saya bisa tempuh melalui pendidikan formal, tapi juga saya bisa tempuh dari pengalaman kerja. Ya. Kalau saya lulus sarjana hukum, maka itu adalah pendidikan akademik, level kompetensinya level 6. Pengacara itu bukan pendidikan akademik, tapi adalah pendidikan profesi. Level kompetensinya adalah 7. Untuk bisa mencapai level tersebut, saya harus melalui pendidikan formal pengacara atau advokat. Ya. Pendidikannya minimum 1 tahun, diakhiri dengan uji kompetensi. Ya, diakhiri dengan uji kompetensi. Kemudian yang lulus dia akan dapat ijazah maupun dapat sertifikat kompetensi. Tetapi bisa juga kalau saya itu hanya sarjana hukum, kemudian kerja di kantor pengacara, menjadi pembantu pengacara, kemudian meningkat, kemudian mungkin setelah 6 tahun, 7 tahun, dengan pengalaman kerja yang bagus, maka saya bisa keterampilan saya disetarakan. Yang semula itu setelah lulus itu adalah 6, bisa kita setarakan menjadi level 7, yaitu level profesional. Jadi intinya
pendidikan atau level kompetensi sebagai pengacara bisa ditempuh melalui pendidikan formal, bisa ditempuh melalui pengalaman, yaitu prosesnya rekognisi pembelajaran lampau. Kalau bahasa internasionalnya, di internasional juga ini berlaku recognition prior learning, ya, recognition prior learning. Bapak Ibu semuanya, ini kerangka kualifikasi kita. Maka pertanyaannya adalah siapa yang menetapkan pengacara ini yang dia itu mempunyai kerangka kualifikasi yang paling top, ini dewanya pengacara, yaitu kompetensinya levelnya itu 9, kalau sekolahnya itu doktor. Kemudian 8, 7, siapa dia itu yang mendefinisikan? Jawabnya jelas bukan orang perguruan tinggi. Karena orang perguruan tinggi itu pekerjaan sehari-harinya itu ngajar, neliti, ya, bukan praktek sebagai pengacara. Maka dia tidak akan tahu kompetensi untuk bisa dikatakan sebagai pengacara top markotop levelnya itu 8, itu ciri-cirinya seperti apa kompetensinya, itu nggak tahu mereka. Maka Bapak Ibu semuanya, yang merumuskan level kompetensi itu adalah organisasi profesi. Maka organisasi profesi yang ditanya oleh perguruan tinggi, kalau nanti itu mau mendirikan pendidikan profesi, kalau lulus itu level kompetensinya itu level 7, ditanya. Tanya kepada para pengacara, ya, itu kalau level kompetensi 7 advokat itu bisa apa saja sih, ya, mereka yang merumuskan. Yang paling top itu 9, kemudian 8, 7. Berdasarkan rumusan dari para organisasi profesi ini, kemudian dibuat kurikulumnya. Kalau bisa menghasilkan lulusan yang bisa A, B, C, D, E, yaitu level kompetensi 7, maka kurikulumnya itu harus apa? Salah satu kesalahan yang paling mendasar di pendidikan notaris, Bapak Ibu semuanya, sekarang notaris itu adalah pendidikan akademik, ya, pendidikan akademik. Yang diajari pendidikan akademik itu mengembangkan ilmu. Maka semua lulusan notaris setelah lulus membuat akta nggak bisa. Karena apa? Karena memang nggak diajari. Karena ini tersesat, pendidikannya itu tersesat. Di Undang-Undang 12 yang namanya profesi itu pendidikannya adalah pendidikan profesi. Jadi kalau Kumham itu di undang-undang, di kitab sucinya dia mengatakan bahwa notaris itu pendidikannya adalah akademik master. Tetapi Undang-Undang 12 itu adalah profesi, keahlian khusus. Ya, ini tidak akan ketemu. Silakan mereka berjalan dengan kitab sucinya, saya berjalan dengan kitab suci saya, tetapi keunggulannya saya punya data yang namanya database yang namanya PDDikti, Pusat Data Pendidikan Tinggi. Semua mahasiswa yang terdaftar pada prodi-prodi yang dapat izin dari kita itu saya masukkan ke PDDikti. Semua penerima pekerja sekarang ini, belum semua, itu kalau menerima pekerjanya itu dilihat di PDDikti yang bersangkutan itu namanya itu ada atau enggak. Kalau enggak ada, enggak diterima. Yang dulu salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang keamanan, itu dulu paling banyak anggotanya itu sekolahnya itu sekolah abal-abal, nggak pernah masuk, pokoknya daftar, tahu-tahu nanti dapat S2. Tetapi dengan kepala yang baru ini, yang karena dia itu pendidikannya itu benar, ya, sekolahnya itu benar, sekarang dia itu ada lulusan PTN PH, perguruan tinggi prodinya terbaik di Indonesia, prodi terbaik di Indonesia. Rekrutmen CPNS periode yang sebelumnya itu tidak diterima
gara-gara pada saat dia mendaftarkan prodi yang bersangkutan itu tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi. Nama dia tercatat di PDDikti, prodi dia tercatat pada PDDikti, tetapi di Undang-Undang 12 disebutkan bahwa gelar hanya boleh diberikan pada prodi yang terakreditasi. Prodi yang tidak terakreditasi tidak boleh memberikan gelar. Maka Bapak Ibu semuanya, lembaga pemerintah yang tadi yang mengurusi bagian keamanan itu sekarang merekrut pegawainya aja dicek apakah dia itu pendidikannya itu abal-abal atau enggak, dilihat prodinya di PDDikti ada enggak, nama dia ada enggak, sudah lulus atau belum, ya. Juga akreditasinya, waktu dia di wisuda akreditasinya itu sudah habis atau belum. Yang terjadi di PTNBH ini pada saat prodinya habis akreditasinya dia mau wisuda. Ini untuk Pak Rektor Dr. Sutomo, jangan sampai lakukan ini. Sampai sekarang saya mencari-cari jurus untuk bisa menyelesaikan problem ini, bekerja sama dengan Ban PT, nggak ketemu sampai sekarang. Ya, bagaimana caranya ini? Mahasiswa yang prodinya itu tidak terakreditasi, yaitu akreditasinya sudah habis, belum diurus, kemudian saya wisuda. Mahasiswa yang bersangkutan berarti prodinya tidak terakreditasi, ijazahnya tidak sah. Cara mengesahkan kembali seperti apa itu nggak bisa kita. Ya. Ini yang perlu. Maka Bapak Ibu semuanya, ini adalah kerangka kualifikasi di Undang-Undang 12. Berikutnya bagaimana aturannya. Bapak Ibu semuanya, Undang-Undang 12 itu mengatakan jenis pendidikan tinggi di Indonesia itu ada 3. Yang pertama yang paling kiri itu adalah pendidikan akademik. Tujuannya untuk mengembangkan ilmu. Universitas Dr. Sutomo ini adalah lembaga pendidikan akademik, mengembangkan ilmu. Maka jangan disalahkan Universitas Dr. Sutomo kalau lulusannya itu tidak siap pakai. Ya, itu jangan disalahkan karena memang universitas itu tidak menghasilkan lulusan yang siap pakai. Ya, kemudian yang berikutnya yang paling kanan itu adalah pendidikan vokasi atau politeknik. Ini adalah pendidikan vokasi, tujuannya menghasilkan tenaga terampil. Ini yang siap pakai. Ya. Yang namanya politeknik, kemudian D1, D2 itu namanya vokasi. Yang di tengah itu adalah pendidikan profesi, yaitu pendidikan menghasilkan keahlian khusus. Advokat, notaris, ya, kemudian hakim, kemudian jaksa. Pada saat S1 semuanya itu lulus dari prodi hukum. Ya. Tetapi setelah dia itu mencapai lulus prodi hukum, maka dia mencapai level kompetensi, levelnya itu 6. Kemudian dia ingin mempunyai keahlian khusus. Yang ingin jadi advokat masuk ke pendidikan advokat. Yang pengen jadi notaris masuk ke pendidikan notarial, ya. Maka Bapak Ibu semuanya, ini yang paling tinggi Bapak Ibu semuanya, semua jalur pendidikan ini yang paling tinggi levelnya sama, yaitu 9. Pendidikan akademik yang paling top levelnya 9. Pendidikan profesi yang paling top levelnya 9. Pendidikan vokasi yang paling top levelnya 9. Bapak Ibu semuanya, sebelum Undang-Undang 12 tahun 2012 itu diterbitkan, maka vokasi itu, politeknik itu yang dikenal oleh masyarakat adalah menghasilkan lulusan D3. Tetapi di dalam Undang-Undang 12 dirubah itu. Sekarang yang namanya politeknik itu bisa D3, bisa D4. D4 itu sarjana terapan. Bisa magister terapan, bisa doktor terapan. Maka di sini yang doktor akademik sama dengan doktor terapan, sama dengan subspesialis kalau dia itu adalah pendidikan profesi.
Ya. Bapak Ibu semuanya, jalurnya itu seperti ini. Mahasiswa di Indonesia bisa memilih jalur. Yang pertama itu adalah jalur akademik. Di sini dia. Di jalur akademik, terminalnya tidak ada sarjana muda. 30 tahun yang lalu di jalur akademik itu ada terminalnya adalah sarjana muda. Saya sekolah di ITS cukup sarjana muda saja, itu boleh. Tetapi di Undang-Undang 12 nggak ada sarjana muda. Jadi kalau jalur akademik, kalau sudah masuk ITS, masuk UNER, masuk Unitomo, paling cepat keluarnya lulusnya itu adalah lulus sarjana, level kompetensinya level 6. Kalau saya tetap istiqomah pada jalur tersebut, saya melanjutkan pendidikan saya ke level kompetensinya 8, saya menempuh pendidikan magister. Saya tetap istiqomah, saya lanjutkan pendidikan akademik saya level kompetensinya 9. Tetapi Bapak Ibu semuanya, Undang-Undang 12 boleh serong. Mahasiswa boleh pindah jalur dari pendidikan akademik ke pendidikan profesi, dari pendidikan akademik ke pendidikan vokasi boleh. Contohnya begini. Kalau saya lulusan Poltek, saya lulusan ITS. Lulusan ITS itu berarti lulusan pendidikan akademik, dia itu diajari omong-omongan yang paling banyak. Di pabrik yang diminta itu bukan yang iso ngomong, ya, bukan yang diajari omong-omongan, yang bisa diajari praktek. Maka nggak banyak yang diperlukan, ya, yang diajari omong-omongan ini. Yang diinginkan adalah yang betul-betul bisa melaksanakan pekerjaannya. Kalau dia itu ahli las, yang dia itu betul-betul ahli ngelas. Maka Bapak Ibu semuanya, saya bisa pindah jalur. Kalau saya lulusan ITS, pendidikan akademik, saya sudah mencapai level kompetensi 6. Saya bisa pindah ke level kompetensi 7, maka saya pindah ke sini, ke pendidikan magister terapan. Tetapi setiap kali pindah, saya harus harus matrikulasi 1 tahun. Ya. Demikian juga kalau saya pindah dari pendidikan vokasi, saya lulusan PENS itu diajari terapan. Kalau di sini 30%-nya itu praktek, 70% teori. Kalau di sini prakteknya yang banyak, 70% praktek, 30% teori. Saya pindah ke ITS, maka juga saya kena matrikulasi 1 tahun. Bagaimana dengan pendidikan advokat? Advokat adalah pendidikan profesi di sini. Ya, advokat pendidikan profesi di sini. Bukan pendidikan akademik, bukan untuk mengembangkan ilmu dan bukan untuk mengembangkan keterampilan, tetapi mengembangkan keterampilan khusus. Definisi dari Undang-Undang 12 bahwa pendidikan advokat adalah pendidikan setelah S1. Nggak boleh, ya, tadi itu belum punya S1 ikut pendidikan advokat, nggak boleh. Ya. Pendidikan S1 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau kementerian lain dengan kementerian atau kementerian lain. Kementerian itu artinya Ristek Dikti, atau kementerian lain bekerja sama dengan organisasi profesi. Berarti harus ada organisasi profesinya, ada kementeriannya, kemudian ada perguruan tinggi. Bagaimana kalau organisasi profesi menyelenggarakan pendidikan? Jawabnya nggak boleh. Undang-Undang 12 tahun 2012 mengatakan bahwa lembaga yang boleh memberikan ijazah itu hanya lembaga pendidikan. Yang memberikan kompetensi, sertifikat kompetensi itu bisa lembaga pendidikan, bisa lembaga pelatihan. Tetapi yang memberikan ijazah itu hanya lembaga pendidikan. Ya. Dan advokat itu adalah ijazah advokat, ya, pendidikan setelah melalui pendidikan advokat, ya. Maka Bapak Ibu semuanya, yang boleh menyelenggarakan pendidikan advokat itu adalah organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya, itu. Organisasi advokat sendiri menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak boleh.
Kalau dia menyelenggarakan saya biarkan, tetapi tidak saya catat di PD Dikti. Tidak saya catat di PD Dikti. Semakin lama semua lembaga itu semakin paham siapa atau mana yang legal dan mana yang tidak legal. Itu semakin tahu mereka. Ya. Maka Bapak Ibu semuanya, nanti yang dilakukan adalah lulusan S1 akademik, baik lulusan vokasi kalau ada, lulusan vokasi hukum atau lulusan akademik hukum, kemudian mendaftar pada pendidikan profesi advokat. Pendidikan profesi advokat diselenggarakan dalam waktu 1 tahun. Jadi nggak ada pendidikan profesi advokat, itu adalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu minimum 1 tahun. Pendidikan profesi yang paling panjang dokter itu 2 tahun. Bapak Ibu semuanya, nah ini kemudian yang bagus gini. Tadi dikeluhkan mutunya. Di pendidikan profesi diatur supaya nanti itu yang sudah praktek itu mesti mutunya bagus. Maka setelah lulus pendidikan profesi advokat, untuk mendapat STR, surat tanda registrasi kalau dokter, kalau insinyur STR insinyur, itu dia harus lewat uji kompetensi. Uji kompetensi ini saringan terakhir mutu dari masing-masing individual mahasiswa. Kalau uji siapa yang menyelenggarakan uji kompetensi, sekali lagi pendidikan organisasi profesi bekerjasama dengan perguruan tinggi. Maka Bapak Ibu semuanya menyelenggarakan uji kompetensi, kalau dia itu lulus maka dia akan dapat STR, maka dia boleh ya berpraktek sebagai advokat. Ya, ini. Yang lain-lain yang nggak manut saya nggak apa-apa, tetapi nggak saya catat, saya bilang gitu aja. Ya, tidak saya masukkan ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Dan semakin lama, karena di Undang-Undang 12 dikatakan begini, bahwa pendidikan tinggi menggunakan pangkalan data pendidikan tinggi sebagai pencatatan ya, pendidikan tinggi. Maka kalau tidak tercatat di PD Dikti artinya tidak sah. Ya, karena pada saat prodi itu didaftarkan, didapatkan izin, izinnya itu langsung dimasukkan ke dalam, dibuka itu PD Dikti. Menerima mahasiswa langsung dilaporkan, ngambil semester ini apa saja, nilainya berapa dilaporkan. Ngambil apa saja semester ini berapa. Kalau 2 minggu terang nggak ada itu, nggak ada. Ya semester ini ngambil apa nggak ada. Maka dia tidak akan tercatat di PD Dikti. Maka kalau Dikti ditanya apakah yang bersangkutan ini telah melaksanakan pendidikan advokat, saya jawab di PD Dikti tidak pernah tercatat nama atas nama ini sebagai mahasiswa pendidikan profesi advokat. Selama ini yang saya jawab seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu semuanya, pertanyaan berikutnya yang terakhir, siapa yang berhak menyelenggarakan pendidikan profesi advokat? Bapak Ibu semuanya, tidak semua program studi hukum itu boleh menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Prodi hukum itu kalau lulus level kompetensinya level 6. Profesi advokat level 7. Ya. Maka hanya perguruan tinggi yang sudah fasih, sudah katam di dalam menyelenggarakan prodi hukum, kita beri kewenangan untuk mendaftar pendidikan profesi advokat. Maka kita beri batasan. Yang boleh mendaftarkan menyelenggarakan pendidikan profesi advokat minimum akreditasinya adalah B. Ya, C nggak boleh. Ya, belajar dulu menyelenggarakan pendidikan profesi yang level kompetensi 6. Nanti kalau sudah B maka itu bisa mendaftar. Ya, Bapak Ibu semuanya, karena ini PR saya yang paling banyak di pendidikan profesi advokat. Kalau saya tidak cepat-cepat buka,
maka akan semakin banyak advokat-advokat yang dikeluarkan dari advokatnya dikeluarkan dulu, pendidikannya kemudian 2 minggu, pelatihan berikutnya. Nah itu semakin banyak. Maka saya akan dorong semakin cepat ini pendidikan profesi advokat itu kita buka, ya, tidak mengikuti periodisasi yang lain, karena setelah S1 itu menerimanya 1 tahun bisa 2 kali, bisa semester 1 maupun semester 2, ya, setelah S1, ya. Maka itu nanti S1 semester 1 mungkin sudah berjalan, tetapi semester 2 kan baru 6 bulan lagi, itu yang bisa. Bapak Ibu semuanya, bahwa pendidikan itu tugas kita bersama. Tugas di kita itu kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Bapak Ibu semuanya, PR pendidikan tinggi itu sangat berat sekali. Dan ini tidak bisa diserahkan hanya pemerintah. Semakin dia itu tinggi, yaitu level 7, 8, 9, terutama yang pendidikan profesi, itu peran dari organisasi profesi lebih dominan daripada peran pemerintah. Ya. Jadi tanpa ada kepedulian dari organisasi profesi, maka pendidikan profesi ini itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Untuk itu saya terima kasih sekali pada Pradin, Pak Rabi, kemudian juga Pak Dr. Sutomo yang telah mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi mengenai pendidikan profesi advokat ini, supaya masyarakat tahu bahwa yang diakui oleh Dikti itu adalah pendidikan profesi advokat yang sesuai dengan kitab suci Dikti, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2000. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang hilang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi subtema penyelenggaraan program profesi advokat ini secara resmi dibuka. Semoga dengan diadakan seminar ini masyarakat secara luas semakin tahu bagaimana seharusnya pendidikan profesi advokat itu diselenggarakan. Terima kasih. Selanjutnya, Perkumpulan Advokat Indonesia akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Padjono Suwiknyo. Mas saya ini, Mas Malik, sini Mas. Kamera. Ada ready. Siap. Dulu. Betul. Ada semua sama ini. Kalau kamera pasti ready. Ambil dari sana ready. Biar cepat teman kantor. Kurang. Kapan kita ketemu? Selamat jalan kepada beliau. Terima kasih atas kehadirannya.
Kalau saya bisa menyimpulkan tadi, ternyata untuk tahun 2018 awal, maka pendidikan profesi advokat itu selama 1 tahun. Yang sudah menjadi advokat maka akan disertifikasi yang beliau sebut dengan RPL tadi, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi disertifikasi dan ini sah, direstui oleh Dirjen Iptek dan Dikti. Tidak usah berpanjang lebar, acara yang paling kita nantikan adalah seminar. Maka saya serahkan kepada moderator Bapak Advokat Ropaun Rampe, kepada beliau kami persilakan. Baik. Nah, kepada pembicaraku, abang-abangku yang ganteng, silakan. Waktu tinggal 1 jam lagi. Nah, tidak diduga dan saya tidak memprediksi seperti ini terjadi dari Dirjen Dikti. Rupanya kita semangat, pemerintah lebih semangat lagi. Wah, luar biasa. Kamera tolong langsung full ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dia tidak punya tugas begitu panjang karena saya bergelut dengan beliau sejak tahun 2017 ini. Paling banyak banter dia berbicara, tidak dibicara pada 10 menit. Ini kok sampai menyiapkan slide. Baik, terima kasih bahwa tadi semua paparan yang disampaikan pengarahan dari Dirjen telah kita jelas ketahui. Itu adalah merupakan suatu, kita berikan kategori adalah juridisnya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan profesi advokat. Kalau juridis ini kita berbicara, saya kira yang ada dalam ruangan ini semua ahli-ahlinya, bahkan saya paling terbodoh barangkali. Apalagi untuk baca undang-undang, saya kira ini jago-jagonya semua. Nggak perlu kita lakukan, kita bahas sekedar untuk ketahui, karena semua sudah memiliki dan mengetahui, dan kita sudah dibekali ilmu hukum tentunya mulai dari bangku kuliah. Oleh karena itu yang sekarang ini sebenarnya kita ini panitia menyiapkan narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu tanpa catatan karena sudah dalam kotak saya. Sebelah kanan saya aslinya advokat Artono, tapi belakangan setelah kenal dengan saya nambah namanya. Advokat senior Ropaun Artono Rambe SH MA PhD, ujungnya CN, kandidat notaris. Abangku ini bergelut hampir setengah abad menekuni profesi advokat itu. Kalau bersaudara, saya sering dulu jotos-jotosan dengan saudara saya, si ibu sekandung. Tapi dengan beliau ini lebih daripada jotos-jotosan. Ketemu langsung ribut. Nggak ada suatu peluang sedikit pun, langsung itu berantem. Nggak ketemu, kangennya luar biasa. Jadi beliau ini praktek advokat selama hampir setengah abad di kota Malang dan aktif di organisasi advokat, dan beliau ini mengajari saya seperti sekarang ini, bahkan mengantar saya menjadi ketua umum Pradi. Aplaus kepada beliau. Sebelah kiri saya, hal yang sama tidak ada bedanya, advokat senior Ronggo Duta Galung, SH MH PhD, karena saya sendiri produk PhD, aku bisa menyebut doktor. Jadi lebih tepat PhD. Beliau ini hal yang sama, hampir setengah abad menjadi advokat. Mengajari saya juga bisa seperti begini, tidak sekedar abang, tidak sekedar orang tua, tidak sekedar guru. Tapi lebih daripada itulah antara hubungan saya dengan beliau ini, makanya tanpa catatan saya hafal. Dan menjadikan saya seperti ini menjadi
sebagai Ketua Umum Peradi. Kedua narasumber ini aspiratif, inspiratif, dan benar-benar inovatif untuk menjalankan profesi advokat ini. Kemudian sebelah kanan saya, advokat paling terganteng sedunia. Barangkali bagi kita tidak lagi perlu awam namanya, sudah lengkap. Advokat senior Abdul Malik SHMH. Ini adikku yang satu ini juga menekuni profesi ini sudah puluhan tahun bergelut menegakkan keadilan berdasarkan hukum, dan juga aktif di organisasi mulai dari zaman IPHI sampai ke zaman gonjang ganjing seperti sekarang ini. Kemudian paling tertinggi sekali advokat senior juga Bapak Sutomo yang punya universitas barangkali ya, atau barangkali duplikat Bung Tomo dulu. Beliau ini pun berpendidikan SHMH, S2 ilmu hukum, menekuni profesi advokat ini puluhan tahun, aktif juga di organisasi profesi advokat. Itulah yang akan kita berbincang-bincang untuk 2 jam ke depan, barangkali mudah-mudahan masih bisa. Oleh karena itu, sebagai pengantar terlebih dahulu, kegiatan seminar ini jelas subtemanya penyelenggaraan pendidikan prodi profesi advokat. Bermula saya melihat karena doktrin daripada kiri kanan saya ini dogmatik, kiri kanan saya termasuk saudara saya Malik dan Utomo, mau dikemanakan profesi advokat ini? Mana officium nobilenya ini? Sudah hilang kendali. Saya bilang sama Pak Malik, andai kata aku orang Madura sudah tak carok semua orang di Jawa Timur ini. Cuman aku orang Batak tidak bisa carokan. Nah, oleh karena itulah keadaan kondisional profesi advokat ini, maka alhamdulillah dapat kita tempuh ke depan seperti tadi pengarahan dari Dirjen Dikti. Seorang sekali lagi mengenai materi juridisnya, materi pokok bahasa juridis, saya kira buat kita tidak perlu bahas lebih jauh. Kita sudah jauh-jauhnya ini, saya kira, saya anggap sudah jauh membaca undang-undang. Tapi yang sekarang ini adalah titik fokus pembahasan kita ke depan. Dari narasumber kita dapatkan adalah dogmatik dan doktrin terhadap profesi advokat ini. Mau dikemanakan kah? Ajaran apa yang mau kita pakai ini? Berarti kita berbicara dogma. Kemudian doktrin. Doktrin apa yang mau kita lakukan dalam profesi advokat ini? Berarti kita harus menguasai, memahami, mengetahui untuk tidak sikap tindak kita menjalankan profesi ini. Inilah sekedar dari moderator dengan terlebih dahulu yang kami berikan kepada kiri kanan. Ini mulai berantem. Aduh, aku yang picit-picit yang muda. Baik, kami serahkan kepada narasumber pertama, abangku yang ganteng, kurang bulu Tagalog. Terima kasih, moderator. Ini adikku ini selalu begitu dari dulu ini, dan luar biasa. Dia selalu satu langkah lebih maju dari yang lain. Saya sangat apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dicapai oleh adikku ini. Bapak-bapak, ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rektor ada, kemudian Pak Dirjen ada. Dia sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Ya. Artinya bagaimana advokat ini ke depan, bagaimana advokat itu menyongsong era globalisasi, bagaimana advokat ini akan kita hadirkan untuk generasi yang akan datang. Dan tadi Dirjen mengatakan bahwa level yang penting itu di mana sih kita akan berada. Artinya kompetensi yang bagaimana yang akan kita capai dalam memasuki era pendidikan ini. Dia sudah katakan level 7, level 8, level 9. Kan itu tadi boleh mengatakan.
Itu artinya kita di kompetensi mana yang kita tahu bentuk ini, di kompetensi mana kita akan hadirkan pendidikan advokat ini. Dan kita semua appreciate atas putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya kita punya kitab suci istilah Dirjen tadi adalah pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Advokat, itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang bunyinya sangat sederhana, mengharuskan kita, mewajibkan kita bekerja sama dengan pendidikan. Artinya kitab suci kita itu sudah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, bukan lagi pasal 2 ayat 1 yang lama, tapi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu kita harus pahami. Itu kita harus dalami kira-kira. Nah, saya melihat, saya sudah membuat suatu paper yang ini, tapi kalau saya bacakan terlalu lama, ya, saya langsung aja kita bicara tentang reposisi dari penyelenggaraan pendidikan profesi advokat ini. Tadi dikatakan di level mana sebetulnya kita akan siapkan pendidikan advokat ini. Saya berpikir bahwa hendaknya kompetensi kita itu bahwa kita akan melahirkan advokat yang mampu bersaing dengan mancanegara. Alangkah indahnya kalau banyak adikku ini bisa membuka kantor di Malaysia, bisa membuka kantor di Filipina. Dan mungkinkah itu? Mungkin. Karena di Eropa, advokat yang ada di Belanda itu sudah bisa membuka kantor di Jerman. Advokat yang ada di Inggris bisa membuka kantor di Prancis umpamanya. Jadi mereka sudah ada satu kebersamaan di dalam Uni Eropa tentang advokat-advokat di sana. Nah, ini salah satu mimpi saya untuk ke depan advokat ini. Kedua, bisa nggak kita mencapai hal itu? Kan itu pertanyaannya. Oh, bisa saja. Memang pada saat sekarang ini organisasi advokat itu carut marut. Bahkan undang-undang sendiri tidak mampu mengatur advokat. Undang-Undang 18 2003 yang sebagai kitab suci untuk kita tidak mampu mengatur kita. Ini advokat luar biasa. Bahkan undang-undangnya juga berantakan sekarang. Banyak undang-undangnya itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah dibatalkan. Nah, sekarang sedang ada berlangsung program prolegnas tentang undang-undang advokat. Ya, ini sangat kita harapkan agar supaya ada kitab suci kita untuk mengatur kita sendiri. Kira-kira gitu tadi istilah dari Dirjen ini. Nah, kapan undang-undang akan lahir? Ya tergantung kita. Bagaimana kita akan mendesak pemerintah melahirkan undang-undang itu. Kedua, bahwa advokat kita itu harus independen. Apakah independen advokat sekarang itu sudah kita alami? Enggak. Independensi advokat itu sekarang terganggu. Kita bahkan untuk beracara di tingkat kepolisian pun yang mengawasi kita itu adalah polisi, jaksa, bahkan sipir penjara. Padahal undang-undang mengatakan yang mengawasi kita adalah Mahkamah Agung. Itu Undang-Undang 18 tahun 1985, pasal 36 masih tetap ada. Kemudian advokat sendiri harus membentuk komisi pengawas. Sampai saat ini organisasi advokat tidak pernah membentuk komisi pengawas. Bahkan banyak organisasi membentuk dewan pengawas, bukan itu. Karena komisi pengawas ini ada ada di situ unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur dari perguruan tinggi untuk mengawasi. Nah, ketika pengawasan ini benar dapat dilaksanakan, maka kita betul-betul independen. Kita betul-betul mempunyai marwah, sehingga kita bisa dikatakan betul-betul menjadi advokat yang officium nobile. Nah, jadi
ketika tadi Dirjen mengatakan kita di mana atau advokatnya bagaimana, advokat yang bisa memenuhi unsur-unsur yang tadi plus hal-hal yang sudah biasa, menguasai hukum acara, bisa membuat katakanlah gugatan, bisa membuat jawaban, bisa membuat memori, itu sudah menjadi standar. Nah, inilah yang saya katakan agar supaya kompetensi dari advokat itu berisikan ini. Kira-kira begitu, sementara saya akan berikan pandangan, nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Saya sampaikan kepada pembicara yang kedua. Terima kasih resume dari pembicara pertama, Romo Takalung, tentang kompetensi, level pendidikan, nilai-nilai profesi advokat, koreksi pada undang-undang advokat yang kita miliki. Baik, sekarang kita bisa mendengarkan dari pembicara kedua. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hari ini dalam sejarah hidup saya berbangga hati karena seorang Dirjen Dikti dapat dihadirkan oleh Ketua Pradip untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang program yang akan dilakukan oleh Dirjen Dikti. Seperti yang kita dengar tadi sepintas, di sana sini terdapat pertentangan undang-undang tersebut, undang-undang mengenai Kumham dan Dikti tentang advokat. Ada lagi tadi undang-undang apa gitu beliau menyebutkan. Nah, kalau ini kita tarik kepada dunia kita sekarang ini, dunia advokat, tentunya kita tidak menjadi heran. Ya, inilah gonjang-ganjingnya advokat. Dan ini sudah kita prediksi sebelum lahirnya undang-undang advokat. Almarhum Bang Buyung dan perwakilan dari organisasi yang saya dan Bang Rombu dan Bang Rambe tunjuk untuk mewakili kepentingan advokat di dalam menyusun undang-undang advokat itu sudah memprediksikan bahwa keadaan ini akan terjadi pada suatu hari kelak. Tapi kita terima saja, kita sahkan saja rancangan undang-undang itu pada awalnya. Mengapa? Pertanyaan itu muncul dari pro dan bermacam-macam tanggapan sehingga gaduh dan pertemuan itu. Jawaban Bang Buyung dan perwakilan daripada organisasi kita pada waktu itu sangat sederhana sekali. Beliau mengatakan, sudahlah kita terima saja. Kalau enggak ada nanti undang-undang advokat. Sedangkan teman kita dari kepolisian punya, kejaksaan punya, kehakiman punya, kita nggak punya. Jadi diterima saja. Nanti pada saatnya ini akan kita revisi. Dan saat itu sudah tiba. Kebetulan kami berdua yang hadir, Pak Robert dan saya, kita berdiskusi dengan para pakar di Jakarta lah. LIPI Mencalonkan Puncak. Kita diskusi satu hari satu malam suntuk sehingga menghasilkan usulan, tapi disebut oleh Bang Robur undang-undang advokat yang menurut saya secara subjektif itu undang-undang yang paling bagus. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak disahkan dan kandas di badan perwakilan kita, yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat, karena banyak unsur yang bermain-main. Inilah yang dialami